Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Maleswati dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini adalah soalnya. PD Andika adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan penjualan mainan anak-anak. Pembelian barang dagang perusahaan dilakukan secara kredit dan penjualan secara tunai dan kredit. Syarat penjualan FOB shipping point dan potongan tunai yang diberikan sebesar 2/10N/30. Berikut adalah transaksi PD Abadi bulan Juli 2020 awal berdirinya perusahaan. Pada tanggal 1 Juli 2020, Tuan Andika pemilik perusahaan menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 120 juta. Ini termasuk ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Ini adalah jurnal penerimaan kas tanggal 1 Juli 2020, keterangan setoran modal di debit kas dan di akun serba-serbi kredit modal sebesar 120 juta. Selanjutnya, tanggal 1 Juli 2020, perusahaan membeli peralatan toko 10 juta kredit kepada PT Media. Ini termasuk ke dalam jurnal khusus pembelian karena terjadinya pembelian secara kredit. Ini adalah jurnal pembelian pada tanggal 1 Juli 2020, keterangan PT Media syarat 2/10N/30. Di debit akun serba-serbi, nama akunnya adalah peralatan dengan jumlah 10 juta dan di kredit utang dagang 10 juta. Selanjutnya, tanggal 2 Juli 2020 membayar sewa toko pada PT Pembangunan Sumbar untuk 6 bulan sebesar 30 juta. Ini termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas pada tanggal 2 Juli 2020 dengan keterangan PT Pembangunan Sumbar di debit akun serba-serbi terdapat sewa dibayar di muka sebesar 30 juta dan di kredit terdapat kas 30 juta. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2020 membeli barang dagang secara kredit pada toko Pelita sebesar Rp 80 juta dengan syarat 2/10N/30. Ini termasuk ke dalam jurnal pembelian karena pembelian secara kredit. Kita lihat jurnal pembelian tanggal 3 Juli 2020 dengan keterangan toko Pelita syarat 2/10N/30. Di debit akun serba-serbi persediaan barang dagang dengan jumlah 80 juta dan di kredit utang dagang sebesar 80 juta. Selanjutnya, tanggal 9 Juli 2020 menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Yani sebesar 14 juta. Ini termasuk ke dalam jurnal penjualan karena terjadi penjualan secara kredit. Jurnal penjualannya yaitu 9 Juli 2020 dengan keterangan Nyonya Yani syarat FOB shipping point 2/10N/30 di debit piutang dagang 14 juta dan di kredit penjualan 14 juta. Selanjutnya, tanggal 10 Juli 2020 menjual barang dagang secara tunai pada Bapak Yanto sebesar 10 juta. Apabila terjadi penjualan secara tunai, maka termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kasnya yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 dengan keterangan Bapak Yanto di debit kas 10 juta dan di kredit penjualan 10 juta. Selanjutnya,
pada tanggal 10 Juli 2020 menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Ita sebesar 15 juta. Apabila terjadi penjualan secara kredit, maka termasuk ke dalam jurnal penjualan. Jurnal penjualannya yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 dengan keterangan Nyonya Ita, syarat FOB shipping point 2/10N/30, di debit piutang dagang 15 juta dan di kredit penjualan 15 juta. Selanjutnya tanggal 15 Juli 2020 menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Maya sebesar 20 juta. Ini termasuk ke dalam jurnal penjualan. Pada tanggal 15 Juli 2020 dengan keterangan Nyonya Ita, syarat FOB shipping point 2/10N/30, piutang dagang 20 juta dan penjualan di kredit 20 juta. Selanjutnya tanggal 17 Juli 2020 membayar utang pada toko pelita. Kita lihat transaksi pada tanggal sebelumnya, yaitu toko pelita terdapat pada tanggal 3 Juli 2020 membeli barang dagangan secara kredit pada toko pelita sebesar 80 juta. Dan pada tanggal 17 membayar utang pada toko pelita. Ini adalah termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas karena Tuan Andika membayar utang kepada toko pelita. Jurnal pengeluaran kasnya pada tanggal 17 Juli 2020 dengan keterangan toko pelita, di debit utang dagang berkurang sebesar 80 juta dan di kredit kas berkurang sebesar 80 juta. Selanjutnya tanggal 25 Juli 2020 menerima piutang dari Nyonya Ita. Kita lihat transaksi sebelumnya, yaitu terdapat pada tanggal 10 Juli 2020 menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Ita sebesar 15 juta. Berarti pada tanggal 25 Juli menerima piutang dari Nyonya Ita termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita lihat jurnal penerimaan kas pada tanggal 25 Juli 2020 dengan keterangan Nyonya Ita, di debit kas bertambah sebesar 15 juta dan di kredit piutang dagang berkurang sebesar 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2020 menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta. Ini adalah termasuk ke dalam jurnal penjualan. Kita lihat jurnal penjualan. Tanggal 25 Juli 2020 dengan keterangan Nyonya Susan, syarat FOB shipping point 2/10N/30, di debit piutang dagang bertambah sebesar 20 juta dan penjualan di kredit 20 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 26 Juli 2020 Nyonya Susan mengembalikan barang dagang yang rusak sebesar 2 juta. Ini pada tanggal 26 Juli 2020 terjadi retor masuk ke dalam jurnal umum. Jurnal umumnya yaitu pada tanggal 26 Juli 2020 dengan keterangan retur penjualan pada piutang dagang Ref 424112, retur penjualan di debit sebesar 2 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 31 Juli 2020 membeli barang dagang secara kredit pada PD Amanah sebesar 40 juta, syarat 2/10N/30. Ini adalah termasuk ke dalam jurnal pembelian. Kita lihat pada tanggal 31 Juli 2020 dengan keterangan PD Amanah syarat 2/10N/30, di debit persediaan barang dagang akun serba-serbi sebesar 40 juta dan di kredit utang dagang bertambah sebesar 40 juta.
Selanjutnya yaitu kita akan membuat buku besar. Yang pertama kas dengan nomor 101. Pada tanggal 1 Juli 2020 dengan keterangan posting referensi JKM di debit 120 juta dengan saldo di debit 120 juta. Pada tanggal 2, 10, 17, dan 25 kita lihat di referensinya. Referensi ini adalah tolak ukur untuk membuat buku besar kas. Kita lihat pada tanggal 1 JKM 01. Kita lihat JKM jurnal penerimaan kas setelah modal awal kas dan kas ini adalah kas. Kita pindahkan ke dalam buku besar. Dan pada tanggal 2 referensi JKK, kita lihat JKK. Terdapat kas pada kredit sebesar 30 juta. Maka 120 juta dikurang 30 juta hasilnya adalah 90 juta. Pada tanggal 10 JKM debit 10 juta. Kita lihat JKM kas di debit 10 juta, maka kita pindahkan ke buku besar 10 juta. 90 juta ditambah 10 juta 100 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 JKK, kita lihat di JKK tanggal 17 terdapat akun kas sebesar 80 juta di kredit. Kita pindahkan ke buku besar 80 juta di kredit, maka 100 juta dikurang 80 juta hasilnya 20 juta. Pada tanggal 25 JKM, kita lihat JKM-nya. Di JKM tanggal 25 terdapat kas di debit sebesar 15 juta. Kita pindahkan ke buku besar 15 juta di debit, maka 20 juta ditambah 15 juta hasilnya 35 juta. Selanjutnya yaitu peralatan. Kita lihat di buku besar, peralatan terletak di jurnal pembelian. Kita lihat jurnal pembeliannya pada tanggal 1, yaitu peralatan di debit 10 juta. Kita pindahkan ke buku besar debit 10 juta, maka saldonya terletak di debit 10 juta. Selanjutnya persediaan barang berdagang. Kita cari akun persediaan barang dagang yang ada di jurnal khusus. Yang pertama tanggal 3 Juli 2020 terletak di JB atau jurnal pembelian. Kita lihat jurnal pembeliannya. Persediaan barang dagang di debit 80 juta, kita pindahkan ke buku besar debit 80 juta dan saldonya terletak di debit dengan sebesar 80 juta. Pada tanggal 31 Juli 2020 referensi jurnal pembelian. Kita lihat jurnal pembeliannya. Persediaan barang dagang di debit 40 juta, maka kita pindahkan ke buku besar debit 40 juta, maka 80 juta ditambah 120 juta hasilnya 80 juta ditambah 40 juta hasilnya 120 juta. Ini tanggal 31 AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Di kredit 90 juta dan 120 juta dikurang 30 juta, 120 juta dikurang 90 juta hasilnya 30 juta. Piutang dagang
Piutang dagang terletak di jurnal pembeli. Piutang dagang terletak di jurnal pembeli, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Maka kita cari yang ada di jurnal khusus, yaitu jurnal khusus penjualan dan jurnal khusus penerimaan kas. Lalu kita pindahkan ke buku besar. Hasil akhirnya piutang dagang sebesar 52 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka, referensi jurnal pengeluaran kas atau JKK. Maka kita lihat di jurnal khusus pengeluaran kas, kita pindahkan ke buku besar. Pada tanggal 31 terdapat referensi AJP atau jurnal penyesuaian. Kita lihat di AJP, lalu kita pindahkan ke buku besar. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Pada tanggal 31 Juli 2020, referensi AJP dengan nomor 134, kredit saldonya terletak di kredit 100.000. Selanjutnya utang dagang. Utang dagang referensinya terletak di jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Maka kita lihat di jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas, apabila terdapat akun utang dagang, maka kita pindahkan ke dalam buku besar. Hasil akhirnya adalah 50 juta. Selanjutnya utang gaji tanggal 31 Juli 2020, referensinya ayat jurnal penyesuaian atau AJP, saldonya kredit 200.000. Utang biaya dan air dan listrik pada tanggal 31 Juli 2020, referensi AJP dengan saldo Rp100.000 di kredit. Selanjutnya akun modal pada tanggal 1 Juli 2020 terletak di referensi JKM dengan saldo 120 juta di kredit. Selanjutnya penjualan referensinya di jurnal khusus penjualan ini, atau kita lihat penjualan. Ini adalah saldo penjualan. Maka akun yang terdapat atau akun penjualan terdapat di jurnal penjualan kita pindahkan ke buku besar seperti ini. Hasil akhirnya penjualan totalnya sebesar 79 juta. Selanjutnya retro penjualan pada tanggal 26 Juli 2020, referensi jurnal umum, saldonya di debit 2 juta. Beban gaji pada tanggal 31 Juli 2020, referensi AJP ayat jurnal penyesuaian dengan saldo 200.000 di debit. Selanjutnya beban persediaan pada tanggal 31 Juli 2020, referensi AJP pada debit 90 juta. Selanjutnya beban air dan listrik tanggal 31 Juli 2020, AJP dengan saldo 100.000. Yang selanjutnya beban sewa tanggal 31 Juli 2020, referensi AJP dengan saldo 5 juta di debit. Beban penyusutan peralatan 31 Juli 2020, referensi AJP dengan balance 100.000 di kredit di debit. Selanjutnya setelah buku besar kita lihat jurnal umumnya atau jurnal penyesuaiannya. Ini adalah soal penyesuaian, yaitu yang pertama, hasil perhitungan fisik persediaan pada 31 Juli sebesar 30 juta.
Kita lihat buku besar persediaannya. Buku besar persediaan, kita cari buku besar persediaan sebesar 120 juta. Di akhir periode tersisa 30 juta, maka 120 juta dikurang 30 juta, maka hasilnya adalah 90 juta. Jurnalnya beban persediaan pada persediaan barang dagang, referensi beban persediaan 614, persediaan barang dagang 103, di debit beban persediaan 90 juta, dan di kredit persediaan barang dagang 90 juta. Selanjutnya yang B, sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Kita lihat di transaksi sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2020 membayar sewa toko untuk 6 bulan 30 juta. Maka 30 juta dibagi 6, 5 juta, berarti 1 bulannya sebesar 5 juta. Maka jurnalnya adalah beban sewa referensi 621, sewa dibayar di muka 116, di debit beban sewa 5 juta, dan di kredit sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Selanjutnya beban gaji yang masih harus dibayar 200.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, atau jurnal umumnya adalah beban gaji pada utang gaji, beban gaji dengan referensi 611, utang gaji 212, di debit beban gaji 200.000 dan di kredit utang gaji 200.000. Selanjutnya beban air, listrik dan listrik yang terhutang 100.000, berarti jurnal penyesuaiannya adalah beban air dan listrik pada utang biaya air dan listrik, referensi beban air dan listrik 6115, utang biaya air dan listrik 213, beban air dan listrik 100.000 di debit dan utang biaya air dan listrik 100.000 di kredit. Selanjutnya penyusutan peralatan 100.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan 627, referensi 627, akumulasi penyusutan peralatan dengan referensi 134. Di debit beban penyusutan peralatan 100.000 dan di kredit akumulasi penyusutan peralatan 100.000. Selanjutnya neraca saldo. Akun kas, neraca saldo. Cara membuat neraca saldo, kita lihat saldo pada buku besar lalu dipindahkan ke neraca saldo. Ini adalah neraca saldo sebelum terjadinya penyesuaian, yaitu di debit 249 juta dan di kredit 249 juta. Setelah itu neraca saldo setelah terjadinya penyesuaian. PD Andika, neraca saldo setelah penyesuaian periode 31 Juli 2020. Ini adalah nomor akun dan nama akun dengan saldo debit 249.400 dan di kredit 249.400. Setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, maka kita langsung ke neraca lajur. Ini adalah neraca lajur PD Andika. Dengan nomor akun, nama akun, trial balance, adjustment entries, trial balance after AJP, income statement, dan balance sheet. Pada trial balance
Terdapat saldo akun neraca saldo yang sebelum terjadinya penyesuaian yang tadi, yaitu sebesar 249 juta, maka kita pindahkan ke trial balance pada neraca lajur dengan saldo masing-masing debit dan kredit 249 juta. Selanjutnya adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Kita lihat jurnal penyesuaiannya yang tadi. Yang ini kita pindahkan ke neraca lajur bagian kolom penyesuaian dengan saldo masing-masing debit dan kredit 95.400. Setelah kita memasukkan saldo jurnal penyesuaian, selanjutnya kita masukkan saldo neraca saldo setelah penyesuaian yang tadi, yaitu yang ini, dengan saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, semuanya kita pindahkan ke neraca lajur bagian neraca saldo setelah penyesuaian dengan masing-masing debit 249.400 dan kredit 249.400. Selanjutnya yaitu income statement atau laba rugi. Seperti yang kita ketahui, akun laba rugi terdapat dua akun, yaitu pendapatan dan beban. Maka yang kita masukkan ke dalam income statement hanya akun beban dan akun pendapatan. Kita lihat hanya akun pendapatan, yaitu penjualan 79 juta, dan akun beban, semua beban yang kita masukkan di kolom debit 97.400 dan di kolom kredit 79 juta. Selanjutnya balance sheet atau neraca. Yang termasuk dalam neraca yaitu aset, ekuitas dan liabilitas. Setelah kita pindahkan akun-akun tersebut, maka saldo di debit 152 juta dan saldo di kredit 170.400. Maka di sini terdapat kerugian yang dialami Tuan Andika, kerugian sebesar 18.400. Setelah kita membuat neraca lajur, kita langsung ke laporan laba rugi. Seperti yang kita ketahui, di dalam laporan laba rugi hanya terdapat dua akun, yaitu pendapatan dan beban. Cara mencari laba atau ruginya yaitu dengan mengurangkan semua pendapatan dengan beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka suatu perusahaan dikatakan mengalami laba. Apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan dikatakan rugi. Kita lihat pendapatan penjualan selama 31 Juli yaitu 79 juta. Retur penjualan 2 juta, maka penjualan dikurangi retur penjualan, maka total penjualannya 77 juta. Beban gaji 200.000, beban persediaan 90 juta, beban air dan listrik 100.000, beban sewa 5 juta, beban penyusunan peralatan 100.000, maka total seluruh bebannya sebesar 95.400. Di sini dapat kita lihat beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan PD Andika mengalami kerugian sebesar 18.400.000. Setelah membuat laporan laba rugi, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Modal awal Tuan Andika 1 Juli 2020
sebesar 120 juta. Dengan kerugian 18.400.000, maka perubahan modal yang terjadi atau modal akhir Tun Andika 120 juta dikurangi 18.400.000 sebesar 101.600.000. Setelah kita membuat laporan perubahan modal, kita lanjut ke laporan posisi keuangan atau neraca. Di neraca hanya terdapat 3 akun, yaitu aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Yang pertama aset terbagi 2, aset lancar dan aset tetap. Yang pertama aset lancar terdiri dari kas 35 juta, piutang dagang 52 juta, sewa di berding muka 25 juta. Maka total aset lancarnya sebesar 112 juta. Aset tetap yaitu peralatan 10 juta, akumulasi penyesuaian peralatan 100.000. Maka 10 juta dikurangi 100.000 akumulasi penyesuaian peralatan, maka hasilnya 9.900.000. Persediaan 30 juta, total aset tetapnya 9 juta ditambah 30 juta, hasilnya 39 juta 900.000. Total aset lancar dan aset tetapnya sebesar 151 juta 900. Selanjutnya liabilitas atau utang. Yang pertama utang dagang 50 juta, utang gaji 200.000, utang biaya air dan listrik 100.000. Total liabilitasnya 50 juta 300. Selanjutnya yaitu ekuitas atau modal. Modal Tuan Andika sebesar 101 juta 600. Total liabilities dan ekuitasnya 50 juta 300.000 ditambah 101.600, hasilnya 151 juta 900.000. Setelah kita membuat laporan posisi keuangan atau neraca, kita lanjut ke jurnal penutup. Adalah ini adalah jurnal umum penutup. Pada tanggal 31 Juli 2020, seperti yang kita ketahui, hanya ada 4 akun yang ditutup pada akhir periode akuntansi, yaitu menutup pendapatan, menutup beban, menutup modal, dan menutup prive. Karena di soal tidak ada prive, maka hanya tiga akun yang kita tutup, yaitu pendapatan, beban, dan modal. Yang pertama yang kita tutup yaitu pendapatan. Jurnalnya itu pendapatan pada ikhtisar laba rugi, di debit pendapatan 77 juta dan ikhtisar laba rugi kredit 77 juta. Menutup beban yaitu di debit ikhtisar laba rugi pada semua beban. Masing-masing beban dijumlahkan dengan jumlah total 95.400.000. Selanjutnya menutup modal. Karena perusahaan mengalami kerugian, maka jurnalnya yaitu modal pada ikhtisar laba rugi, modal 101.600 dan ikhtisar laba rugi 101.600. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka jurnal penutupnya seperti ini, modal pada ikhtisar laba rugi. Apabila perusahaan mengalami laba, maka jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada modal. Ikhtisar laba rugi terletak di debit dan modal terletak di kredit. Setelah itu kita langsung ke neraca saldo setelah penutupan. Isi dari neraca saldo setelah penutupan ini yaitu akun-akun yang tidak kita tutup pada 31 Juli yang tadi, pada periode yang tadi. Maka kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Akun-akun tersebut yaitu kas, peralatan, persediaan, piutang dagang, sewa di berding muka, akumulasi penyesuaian peralatan, modal, utang dagang, utang gaji, dan utang biaya air dan listrik. Dengan masing-masing total di debit
152 juta dan dikredit 152 juta. Setelah neraca saldo setelah penutupan, maka kita langsung ke jurnal pembalik atau jurnal umum pembalik. Ini adalah jurnalnya. Cara membuat jurnal pembalik adalah dengan membalik akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Yang tadi, contohnya yang tadi di jurnal penyesuaian, beban persediaan pada persediaan barang dagang. Pada jurnal pembalik, kita balik posisinya, yang terletak di debit kita letakkan di kredit, dan yang di debit kita letakkan di kredit. Seperti persediaan barang dagang 90 juta dan beban persediaan 90 juta di kredit. Yang kedua, sewa debar di muka. Pada beban sewa masing-masing di debit 5 juta dan di kredit 5. Selanjutnya, utang gaji pada beban gaji di debit 200.000 dan di kredit 200.000. Selanjutnya, utang biaya air dan listrik pada beban air dan listrik di debit 100.000 dan di kredit 100.000. Yang E, akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan peralatan di debit 100.000 dan di kredit 100.000. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.